Assalamualaikum Pak Makmun. Waalaikumsalam, Bu. Gimana Pak Makmun? Iya. Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap akan melakukan akan saya observasi di kelas Pak Makmun? Ya, siap. Siap ya. Di kelas berapa ya hari ini Pak Makmun? Saya di kelas 7C. Kelas 7C ya. Berapa menit ya kita? Sekitar 3 jam. 3 jam. Oh 3 jam. 3 jam berarti 120 menit ya? 120 menit, cukup lama. Pak Makmun, saya mau wawancara sebentar dengan Bapak, yaitu tujuan pembelajarannya kali ini apa? Tujuan pembelajaran dalam materi yang saya akan sampaikan Iya. itu tentang menganalisis berita. Iya. Menganalisis berita terus juga mencari kosakata baru untuk memahami berita tersebut. Iya. Ya, yang keduanya Bapak, area pengembangan yang akan dicapai apa? Ya, area pengembangan yang ingin dicapai atau yang akan dicapai itu anak-anak bisa mencari suatu kosakata baru untuk memahami berita. Terus juga memahami terkait dengan teks berita yang ada, baik dari media teks atau audio visual. Karena teks berita dalam internet ataupun media cetak dan juga di audiovisual seperti berita di televisi, anak-anak mampu memahami hal tersebut. Oh begitu. Selanjutnya Pak, strategi yang perlu yang dipersiapkan Bapak bagaimana? Ya, strategi yang saya akan kembangkan atau akan saya terapkan ke anak-anak yaitu menggunakan dengan teknik diskusi ya Bu ya. Kelompok ya Pak ya. Diskusi kelompok, ya diskusi kelompok. Nanti bagaimana anak-anak di situ berperan aktif dan juga menggunakan media terkait dengan media elektronik yaitu handphone untuk digunakan dalam menggunakan kamus, kamus besar bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kosakata baru atau kosakata yang sulit dipahami yang ada di berita. Itu anak-anak bisa mencari kosakata yang dianggap sulit itu melalui KBBI. Ya, kamus besar bahasa Indonesia seperti itu. Pak Makmun, cukup sekian dulu ya. Nanti yuk kita sekarang masuk kelas, sudah saatnya tadi bel sudah berbunyi. Kita masuk kelas ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Nampaknya sekarang sedang bersemangat sekali, ya kan? Oke. Hari ini pelajaran apa masih ingat nggak? Pelajaran bahasa Indonesia. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa terlebih dahulu menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah sejuk, hatinya sudah berdoa, juga sudah semangat. Tentunya agar tambah semangat lagi, kita meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Seperti biasanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya. Ayo berdiri semuanya. Silakan untuk berdiri. Dalam hitungan 3, kita semuanya nyanyi Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ya, silakan semuanya duduk kembali. Oke, kok tadi sudah semangat katanya. Sudah sejuk juga hatinya karena sudah berdoa. Ditambah lagi semangatnya dalam nasionalisme kita sebagai negara Indonesia, sebagai warga negara yang baik, mencintai tanah air kita. Ya, sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran kita, nah tentunya seperti biasanya Bapak akan cek dulu dalam ruangannya. Ruangannya apakah sudah bersih atau belum? Ya, coba dicek di sekitar meja kalian apakah ada sampah, ada kotoran, atau ada yang mengganggu. Ada? Sudah bersih ya? Sudah bersih tuh.
Sudah bersih belum? Kalau sudah ambil tangannya, atau tidak? Kakak. Tidak ada ya? Oke. Lalu Bapak akan cek juga nih, seperti biasanya juga. Sebelum Bapak masuk pasti akan cek dalam kerapihan berpakaian. Ya, yang laki-laki yang biasanya dikeluarkan ada nggak sekarang dikeluarkan? Ya, tidak ada. Ya, yang perempuan? Perempuan tidak ada. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua dong. Kita luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Artinya tanpa harus disuruh kita sudah lihat ruangan sudah bersih, terus juga cara berpakaian kita sudah rapi, terus juga pikiran kita sudah jernih. Suasana sudah rapi, ya kan? Pakaian sudah bersih dan rapi, pikirannya sudah jernih. Berarti siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pelajaran apa? Indonesia. Kemarin masih ingat nggak pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Tentang menganalisis teks berita. Nah, Bapak akan sampaikan tujuannya hari ini. Ya. Oh, sebelum Bapak lanjut lagi, ya hari ini siapa yang hadir? Resti. Resti, terus siapa lagi? Muhammad Aura. Resti, terus Muhammad Iqbal. terus siapa lagi? Resti, Puja. Raja, Muhammad Iqbal. Iqbal. Tapi tidak hadir tanpa keterangan ya? Ya. Ya ini Rizky. Jangan diikuti. Apalagi itu. Ya. Ketika tidak hadir, harus memberikan keterangan. Apabila sakit, harus ada keterangan dokter atau orang tua yang langsung mengizinkan ke sekolah, bisa melalui WhatsApp atau telepon, atau juga bisa datang langsung ke sekolah. Dan ketika ada urusan di luar, ya harus izin melalui wali kelas ataupun guru yang ada di sekolah. Oke, jangan tiru. Ya seperti ini. Oke, kita lanjut tadi terkait dengan pembelajaran hari ini, yaitu bertujuan apa J? Menganalisis teks berita. Oke. Menganalisis teks berita. Nah, di analisis teks berita ini kita tujuannya itu apa? Apa dia tujuannya? Yang mencari bagaimana kita bisa mencari kosakata baru dalam berita, ya kan? Oke, semuanya perlu kita ketahui ya, menganalisis teks berita. Ya, di sini tujuannya apa sih? Mencari kosakata baru untuk memahami berita. Perlu kita ketahui, untuk memahami berita itu perlunya adanya kosakata yang kita pahami, ya kan? Dalam berita itu
baik di dalam media cetak maupun media massa yang ada di televisi, kita seringkali merasakan bingung untuk memahami sebuah berita. Oke, semuanya dalam materi ini perlunya kita namanya untuk diskusi kelompok. Nah, di sini sudah dibentuk kelompok belum? Sudah ya? Sudah di kelompok. Coba kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Bagus, luar biasa. Oke. Kelompok ini nantinya kita akan belajar ya memahami kosakata baru dalam berita, dibantu oleh media yang sering kali tidak asing menurut kita semua. Apa media kita yang hari ini dipakai? Apa sih medianya? HP. Ulangi apa sih? Medianya apa, Jen? Smartphone. Oke, smartphone apa? Smart artinya pintar. Phone HP. HP yang pintar. Kita gunakan media untuk belajar kita hari ini. Tunjukkan smartphone kita. Acungkan tangan smartphone kita yang bawah setiap kelompoknya. Minimal setiap kelompoknya membawa 1. Oke, bagus. Membawa mana? Acungkan tangan. Oke, sip. Di belakang. Oke, cakep. Ya. Oke semuanya, kita sudah Bapak sudah kasih tahu ke kalian bagaimana kita tujuannya hari ini, dan juga kalian sudah menggenggam smartphone dan kita gunakan dalam kegiatan ini. Silakan untuk semuanya gunakan telepon itu untuk mencari kosakata yang tidak kalian pahami melalui internet, lebih tepatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan cari berita di situ yang ada di buku maupun ada yang ada di internet, mencari kosakata yang sulit kalian pahami di dalam internet. Bisa dipahami semuanya? Bisa dimengerti semuanya? Semuanya bisa? Bisa. Ini. Kelompok berapa nak kamu nak? 4. Kelompok 4. Tugasnya udah belum? Udah. Udah mencari apa, coba lihat? Yang dicari di HP? Tentang korupsi. Tentang korupsi. Apa itu korupsi? Ayo dibacain, korupsi apa ya? Apa itu korupsi? Penyelawaan atau penyelenggaraan uang negara. Ya. Kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Coba tugasnya apa? Iya, apa itu ekonomi? Oke. Oke, sudah selesai? Yang selesai duluan siapa? Coba acungkan tangan. Acungkan tangan. Ya. Tangan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Acungkan tangan yang sudah selesai. Oke, oh banyak sekali. Oke, Bapak akan tunjuk satu kelompok saja ya untuk mewakilkan membaca atau mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju. Semuanya maju. Tadi Bapak sudah memberikan kata kunci atau kosakata yang telah Bapak berikan ke kalian. Ya, untuk kelompok ini kosakatanya apa tadi? Beritanya tentang ekonomi apa sih? Kita sering kali mendengar kata tentang ekonomi, tapi kita tidak tahu ekonomi apa artinya. Yuk, kita simak baik-baik. Kita simak baik-baik yang dijelaskan oleh kelompok 3. Silakan. Salam dulu dong. Salam. Waalaikumsalam.
semuanya ada pertanyaan sampai sini? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan pertanyaan ke kelompok 3? Ada Pak. Oke, Firdan, silakan tanyakan kelompok 3. Fungsi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, fungsi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari apa? Coba ada perwakilan dari kelompok 3 yang menjawab? Ya, silakan. Melakukan keluarga, terus beras, berjajan. Oh iya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Katanya fungsi ekonomi itu bagi kelompok 3 khususnya yang menjawab siapa namanya tadi? Ya, katanya apa? Katanya memfasilitasi kehidupan sehari-hari, seperti orang tuanya yang bertani itu menafkahi si Reni ini untuk dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami semuanya, apalagi tepat untuk kelompok 3. Oke semuanya, kira-kira apa nih kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan hari ini? Oke, yang di belakang. Saya bisa memahami berita dan bisa mencari kosakata baru. Bisa memahami berita dan juga bisa mencari kosakata baru ya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Dari sini ada nggak? Coba. Kesimpulannya tadi apa? Dapat menganalisa atau dapat mencari tahu berita itu valid atau tidak valid, ya benar atau tidak, hoax atau tidak, ya begitu ya. Sudah bisa semuanya untuk mencari berita yang valid atau yang tidak valid dan juga mencari kosakata yang kita tidak ketahui melalui smartphone, ya. Jadi kesimpulan kita di sini semuanya sudah bisa dalam materi ini. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini sangat luar biasa, ya. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Bila taufik wal hidayah, wal hinayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makmur, Oh iya Ibu. gimana perasaannya tadi? Nah, yang seperti biasanya ya Bu ya. Anak-anak antusias. Lumayan ya, iya. Tapi sudah lega ya tadi sudah di. Ya sudah. Karena memang biasanya tidak diawasi. Tidak diawasi. Ya wajar. Pak Makmun, tadi catatan refleksi dari saya itu yang pertama, Pak Makmun tidak memberikan motivasi. Oh Iya, ya. Tidak adanya motivasi ya guru pada siswa. Kemudian ya, yang keduanya adalah Pak Makmun ini pada saat kegiatan penutup itu tidak memberikan tugas lah. Oh. Jadi bisa saja anak-anak untuk selanjutnya ini kita materi selanjutnya misalnya materinya apa begitu, silakan kalian pelajarin ya di rumah, atau juga Bapak bisa memberikan tugas rumah gitu. Jadi tidak memberikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian Bapak topik percakapan dan catatannya ini sudah bagus ya.
Jadi yang saya lihat tadi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Makmur ini sudah bagus. Anak-anak aktif, pembelajaran juga sudah berpusat pada murid. Anak-anak sudah bisa mencari sumber belajarnya, begitu. Anak-anak juga terlihat senang tadi itu ya, tidak ada tekanan gitu. Anak-anak pun senang dengan pelajaran Bapak. Jadi terlihat enjoy gitu Pak yang saya lihat tadi. Nah dari catatan referensi yang tadi saya sebutkan ke Pak Makmur, yang tidak ada motivasi pada siswa, kemudian juga tidak memberikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, tentu semua. Kira-kira tindak lanjutnya untuk pertemuan berikutnya bagaimana? Tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan saya perbaiki yang tadi yang belum memang terkait dengan motivasi, memang anak-anak itu diberikan motivasi ketika pembelajaran itu juga tidak ya memang tidak memberikan tugas ya, saat di akhir. Iya. Jadi mungkin akan memperbaiki hal itu sih. Kemudian ya Pak ya. Aduh Pak dulunya Bapak. Nah tadi Bapak strategi pengembangannya itu metode kelompok ya Pak ya. Kelompok diskusi ya. Diskusi ada. Kemudian juga presentasi kelompok ya. Kelompok ada. Kemudian juga apa lagi Pak yang perlu dikembangkan dari pembelajaran tadi? Lebih ke media. Media Jadi pembelajarannya. anak-anak sudah mendapatkan smartphone ya. Jadi pembelajaran yang tidak asing mungkin bagi siswa. Tapi kalau bagi guru kan mungkin khusus media pembelajaran memang video itu yang dari saya dari guru. Tapi kalau dari siswa sendiri media itu dimanfaatkan khususnya dalam pelajaran saya bahasa Indonesia karena dengan dia sering membaca, dia harus sering membaca, anak-anak jadi paham terkait dengan penggunaan kata yang baik, penggunaan bahasa yang baik, lalu pemanfaatan media Iya. dari media elektronik itu smartphone. Misalnya berupa gambar atau video ya. Ya, Oke Pak ya. Kemudian rencana pengembangan diri. Kira-kira apa ingin mengembangkan? Kira-kira Bapak ingin menguasai Saya kompetensi Bapak? meningkatkan kompetensi atau mengembangkan diri saya khususnya ya kayak interaksi dengan siswa. Bagaimana saya belum begitu aktif dalam namanya itu membuat siswa itu tidak merasa cepat bosan itu. Kadang bahasa Indonesia itu cepat banget anak merasa bosan gitu. Jadi saya lagi mencari strategi bagaimana anak-anak itu tidak cepat bosan, terutama di pelajaran saya. Karena 3 jam yang biasa 20 menit satu pelajaran, dan dimana bahasa Indonesia itu banyaknya kita diajarkan untuk membaca, menganalisa dan memahami dari teks-teks kita. Sampai paling itu banyak sekali berita yang dibaca. Kadang anak ada aja yang merasa jenuh, bosan lagi. Dan itu yang ingin saya tingkatkan bagaimana anak-anak minat baca, minat juga dalam literasinya di dalam pelajaran saya tinggi. Tadi ukuran keberhasilannya siswa merasa rileks saat pelajaran, Ya, kemudian tujuan yang hendak dicapai siswa merasa senang dan tidak merasa bosan. Betul. Nah pendukungnya apa tuh Pak? Mungkin dari media atau apa Ya, kira-kira? dari saya mungkin Iya. Media terutama yang kedua Pelajarannya. juga bagaimana mungkin saya melakukan speaking mungkin Iya. ice breaking dengan cara bagaimana anak itu relax. Dan selama ini saya rasanya seperti itu. 20 menit ya. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. Kedua cara kemudian menjadi 5 menit. Sekarang kita dalam praktek coaching lagi nih Pak. Apalagi? Iya. Praktek coaching dari kegiatan observasi
sudah berjalan baik gimana? Menurut saya sudah, karena saya sudah melakukan dengan apa yang sudah saya lakukan ya pastinya merasa baik Bu. Ya tapi belum dikatakan perfect ataupun baik sekali sih, belum. Kira-kira ada nggak tuh masalahnya Bapak yang tadi Bapak tentu merasa bahwa Ya tentu. iya, oh ini saya kurang ini daripada saat mengajar nih. Ada kadang-kadang apa tuh? Saya ingin merasa belum ini aja, belum bisa bikin anak lebih rileks aja sih. Jadi terus juga saya belum merasa lebih menyenangkan gitu, anak-anak gitu. Lebih ke situ arahnya, Bu. Terus juga kalau saya lebih ke fokus ke materi, jadi tidak fokus ke bagaimana dia sikap dan perilaku anak-anak ketika bertemu saya. Tidak melihat situ, jadi lebih fokus ke materinya, tidak fokus ke personal anak-anaknya. Gitu. Kemudian Pak, kira-kira dari masalah identifikasi masalah tadi ya, bahwa ada perubahan dari Bapak, kemudian ada yang perlu ini tidak apa sih Bapak itu saat melakukan coaching ya, baik itu pada saat observasi tadi dan juga sekarang sudah Bapak observasi, Bapak perasaan bagaimana? Sebelum observasi sudah observasi itu ya. Kalau sebelum observasi tentunya saya ya mungkin merasa gugup sebelum observasi karena kita tahu kan gugup, terus juga ya tentunya saya harus bisa memberikan yang beda. Apa ya? Pembelajaran saya tuh Pada saat observasi bagaimana rasanya? oke, kalau sebelum observasi tentunya ya saya nervous gugup ya, artinya yang biasanya tidak pernah diawasi, tidak pernah dilihat oleh guru yang mungkin saya anggap senior lah ya, senior di sekolah, terus juga apalagi ibu kan gitu ya, sebagai di sini berperan sebagai ibu penggerak juga, terus juga saya merasa gugup, saya merasa nervous gugup, dan setelah saya melaksanakan hal tersebut, setelah saya diobservasi sama ibu ya saya merasa lega bagaimana saya tahu kelemahan saya juga tahu bagaimana saya harus memperbaiki di mananya harus memperbaiki, dan itu refleksi buat saya, terus juga bagaimana saya juga harus meningkatkan ketika saya sudah diarahkan oleh ibu gitu. Jadi ya saya merasa sangat bersyukur dan beruntung sudah di coaching atau sudah diobservasi, mungkin guru lain tidak gitu. Jadi tahu ya Pak ya. Iya. Nah kira-kira rencananya Bapak mau memperbaikinya kapan? Secepatnya Bu, nanti di pertemuan selanjutnya dalam pelajaran saya akan memperbaiki. Ya mungkin ibu akan diobservasi lagi ya. Enggak ya. Ya silakan. Siap ya, Karena Pak Uni ya? ya siap, karena saya udah tahu kelemahan saya dan Iya. saya juga tahu bagaimana saya harus memperbaiki, dan itu saya akan perbaiki dan saya akan tingkatkan. Pemakmum satu ada pertanyaannya. Apa yang Bapak rasakan setelah di coaching nih? Ya tadi ya Bu ya, setelah saya Saatnya jam kelima dimulai. saya kenceng banget. Mulai. Nah gimana nih? It's time to begin the first lesson. Apa yang Bapak rasakan pada saat coaching? Sangat dirasakan di coaching Iya. dan setelah di coaching. Iya. Nah, ya barusan Bu. Jadi setelah di coaching saya benar-benar tahu bagaimana kelemahan diri saya Iya. dalam pembelajaran ini, dan sebelumnya juga tidak pernah saya merasakan ada refleksi diri dari diri saya sendiri melalui ibu yang observasi di dalam kelas. Mungkin kalau saya tidak observasi saya tidak tahu kelemahan saya. Jadi setelah observasi, setelah coaching ini ya saya jadi merasa diri saya akan bisa lebih meningkatkan lagi pembelajaran. Pak Makmum jalan baik selama percakapan ini.
Sudah. Ya. Percakapan kita, Ya. percakapan kita Sudah ya. ya sangat baik karena kalau tidak baik saya nggak menemukan manfaatnya, Bu. Kalau saya tidak baik, ya saya tidak menemukan manfaatnya. Dan sekarang saya menemukan manfaatnya, saya menemukan bagaimana saya bisa bertindak nantinya dalam pembelajaran selanjutnya. Begitu, Bu. Ya, Pak Makmun, terima kasih banyak. Iya, Ibu, Sebelumnya sama-sama. Bapak tanda tangan dulu. Oke. Nama Paul. Selanjutnya sini. Nah, Kecil, iya, kecil. iya, iya, kecil. Ya, sudah, Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke, Ibu, sama-sama. Ternyata setelah ini banyak yang juga. Banyak. Masih banyak. Iya, Ibu, sama-sama.